Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SI angkatan. Kalau data sains itu harusnya angkatan 5 ya. Maaf sebentar 5 berarti angkatan 2. Cuman ini ada Pak Suhada, ada Mas Asep kalau nggak salah ya. Nah, mohon maaf karena kita majukan ya jam 10 dan ini saya lagi di kantor, masih ramai banget ya mungkin, jadi suaranya banyak noise ya, mungkin banyak noise yang masuk, itu mohon maaf. Kita langsung aja ya teman-teman, kita langsung, oh ya sebelum kita mulai kita berdoa dulu sesuai dengan persen masing, berdoa dimulai. Oke. Saya start dulu Chrome tab. Yang paling banyak itu Jepang. Setelah itu Jepang. Ya mungkin suaranya ya agak tembus-tembus, tapi teman-teman bisa abaikan aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Ya, nanti apa bilang aja Pak, kalau sekarang di sana bisa Oke, yang pertama kita buka LMS dulu nih teman-teman ya, kita buka LMS dulu, kita cek di sini. Untuk rekaman kemarin udah ada ya teman-teman ya, rekaman store udah lengkap. Terus yang hari ini kita bahas tentang peluang. Untuk overview alhamdulillah ya Mas Ahmad Andi seperti biasa lengkap full. Mas Indra juga. Ini penugasannya belum lolos ya, nanti silahkan dikerjakan ulang, silahkan, karena pengerjaannya itu bisa berulang-ulang ya teman-teman. Kemudian besok ya, minggu depan, sorry bukan minggu depan, kita itu udah mulai libur ya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Ini cukup panjang banget, 3 minggu ya, kalau salah 3 mingguan. Silakan bisa dimaksimalkan ya. Mungkin ada 2 jenis orang ya, memaksimalkan liburan dengan liburan atau memaksimalkan liburan dengan belajar kayak gitu. Nah silakan, bagi yang memang mau liburan ya liburan, kalau mau belajar saya open juga, misalkan mau di Discord kita bisa diskusi ya di Discord ya, kalau misalkan ada yang ingin memperdalam lagi ya. Jadi mumpung libur 3 minggu gitu ya, bisa digebut gitu. Nah untuk video bisa udah lengkap ya teman-teman, tapi untuk yang ini belum nih ya, 10, 11, 12, 13 ini belum. Ini coming soon ya, nanti saya tambahkan sudah lebaran ya insya Allah ya. Nanti ini itu membahas tentang studi kasusnya nanti gitu. Nah untuk peluang sendiri ini ya, peluang untuk praktikumnya udah ada ya teman-teman ya, peluang praktikumnya sudah ada, untuk material juga sudah ada, videonya ada, tapi ini teman-teman bisa skip sampai menit ke 15-an kalau nggak salah ya, karena di 15 menit awal itu banyak diskusi aja sama teman-teman angkatan sebelumnya itu. Nah yang sekarang ya, kita tuh membahas tentang matematika lagi, peluang dan distribusi teman-teman ya. Jadi di peluang dan distribusi ini itu kita akan gunakan di data science gitu. Nah, peluang ya, apa sih itu peluang gitu? Peluang itu merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian terhadap ruang kejadian gitu. Nah, seluruh ruang kejadian itu disebut semesta ya. Jadi semua kemungkinan yang ada, misalkan koin ya, koin itu ada 2 semesta, artinya ada kepala dan ekor ya. Kalau di Indonesia ada angka dan gambar gitu ya. Berarti ada 2 semesta. Nah, gimana kalau dadu? Dadu itu punya 6 semesta, ya enggak? Ya, misalkan kita mendefinisikan suatu kejadian sebagai munculnya angka dadu X gitu di sini. Nah, semestanya itu ada 6 gitu. Jadi
peluang itu ya, peluang itu penerapannya itu di data science itu cukup luas gitu ya. Seperti menghitung ketidakpastian lah ya. Nah itu bisa untuk mengukur itu. Seperti mengukur peluang terjadinya hujan, ya itu bisa dipakai juga dengan data-data yang ada. Nah, terus di peluang itu ada beberapa jenis ya. Di sini ada peluang majemuk namanya ya. Peluang majemuk itu peluang yang merupakan kemungkinan terjadinya dua kejadian ya. Nah, misalkan dua dadu nih, gitu. Ya, ada dua dadu. Jadi misalkan ada dua dadu yang digunakan ya, terus kita gabungkan ya, nanti semestanya kan jadi banyak ya. Kalau ini kan 6, biasanya kan di sini ada 36 ya kalau dadu ya. Di sini kalau teman-teman hitung tabelnya ada 36, berarti artinya ada 36 kemungkinan ya, ada 36 semesta. Gitu. Jadi dan setnya pun sama ya, dadu 1 itu muncul 1 atau muncul 2 itu chainnya sama dengan yang akal yang lain kayak gitu. Nah, terus ada kejadian saling bebas teman-teman ya. Kejadian saling bebas itu kejadian pertama itu tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Gitu ya. Misalkan di sini A ya, kita mau mencari ya A itu dadu pertama ganjil kan. Dan ya, kita pakai rumus dan di sini. Dan dadu kedua itu genap. Artinya di sini kita harus mencari dadu pertama yang ganjil, tapi dadu keduanya harus genap ya, karena pakai dan. Jadi di sini kita hitung, udah saya arsir ya, di sini ada 9 bagi 36, artinya ada 1/4 ya, ada 25% chance ya. Gitu. Terus ada kejadian tidak saling lepas ya. Kejadian tidak saling lepas ini kita lihat pakai atau ya, bukan pakai dan ya, seperti ini. Kayak N ya, kalau atau itu U. Jadi dadu pertama ganjil atau dadu kedua genap ya, artinya kita harus mencari yang dadu pertama ganjil ya, tapi dadu keduanya genap atau ya, karena atau ya berarti boleh ganjil boleh genap ya enggak. Nah ini saya arsir, ternyata ada 27 ya, 27 per 36 ada chance 3/4% ternyata gitu ya. Terus ada distribusi diskrit ya. Di distribusi diskrit ini ada distribusi Bernoulli ya. Distribusi yang menyatakan kemungkinan terjadinya dua kejadian seperti ya atau tidak. Seperti kalau teman-teman melempar koin ya, itu bisa kemungkinannya kepala atau ekor gitu, atau kemungkinan hujan ya, akan hujan atau enggak gitu. Dan distribusi diskrit itu bilangnya catah ya teman-teman ya, jadi nggak pakai koma-koma gitu. Dan distribusinya pun cukup rata ya teman-teman, seperti dadu ya. Jadi chance kemungkinan keluarnya 1 dengan chance kemungkinan keluarnya 6 itu sama ya, sama semua gitu. Jadi rata, konsisten rata gitu. Nah ini ada rumusnya ya. Ini rumusnya kita langsung kasih ke Python ya, jadi mesti pakai rumus nanti. Nah, jadi distribusi Bernoulli itu contoh simulasinya di sini adalah pelemparan koin ya dengan kemunculan angka atau gambar. Nah, di sini kita mencoba peluang ya kemunculan baik angka maupun gambar ya mendekati 500. Jadi 1000 kali percobaan. Nah, kalau kita coba di sini ya, kita jalankan dulu teman-teman ya. Google Colab kita jalankan dulu. Kalau kelihatan itu nggak mungkin makanan. Alternatifnya itu selain makanan apa? Iya. Tapi kayak misalnya satu nggak sesuai kan namanya DDS untuk badan-badan. Ya memang yang makanan harus. Iya. Iya. Ya nanti diperhitungkan.
Jangan lupa videonya ya hari ini ya. Oke, ini udah saya jalankan teman-teman ya. Di sini kita lihat ya koin, kita lihat kemungkinan ya. Di sini kita harus import dulu library ya, pakai SkyPy.stat ya. Kita import metodenya Bernoulli gitu ya, namanya Bernoulli gitu. Kita bikin variable ya, variable namanya koin ya, bebas namanya koin, namanya bebas namanya. Kita panggil Bernoulli .rvs size 100 ya, artinya percobaannya 100 dengan peluang 0,5 gitu ya. Terus kita membuat plotnya SNS hits plot coin ya. Jadi yang variabelnya kita bikin plotnya, kita tampilkan show. Nah di sini ternyata tipis ya teman-teman ya, tipis banget ya. Mungkin ini 500 kurang 10 ya, ini 490 misalkan. Gitu. Nah kalau kita jalankan di sininya koin ya, ternyata ketika teman-teman mengacak ya, munculnya itu satu. Ya, mungkin satu itu angka deh ya. Kalau yang 0 itu mungkin gambar. Ya, daripada kita mengulang sendiri ya, karena agak repot. Nah dengan Python ya kita bisa menggunakan library ya dengan metode Bernoulli gitu. Selanjutnya itu ada masukin ke UML tapi apa Pak Basir? Binomial ya. Binomial ini distribusi yang menyatakan kemungkinan terjadinya dua kejadian. Nah akan tetapi terjadi sekaligus ya pada banyak kejadian ya. Dan dengan kata lain, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli pada n kejadian ya. Misalkan di sini melempar 2 koin ya, jadi bukan 1 koin, melempar 2 koin, ada 2 dadu ya, muncul angka genap saja itu berapa. Nah ini rumusnya ya teman-teman ya, rumusnya anggap saja intinya anggap saja distribusi Bernoulli itu jadi untuk distribusi binomial itu anggap saja adalah distribusi Bernoulli yang pengulangannya banyak, misalkan dengan 2 koin ini nih gitu ya. Kita lanjutkan Python-nya. Misalkan di sini ada contoh simulasi ya, simulasi pelemparan 10 koin dengan pemunculan angka atau gambar. Ya, dari 1000 pengalaman yang kita lakukan terdapat 4-6 koin yang akan muncul angka atau gambar. Ya, karena peluang angka dan gambar kan 1:1 ya, sama. Gitu. Nah, kita jalankan juga nih, kita praktikumnya di binomial. Nah, kita import dulu SkyPy.stat, terus kita import metodenya binom. Kita bikin variabel koin binom. Di sini kita lakukan 1000 kali dengan pelemparnya 10 kali gitu ya. Chain-nya 0,5. Nah, di sini ternyata muncul nih koin apa nih? Misal koin 5 lah ya. Koin 5 ini chain-nya sangat tinggi gitu ternyata. Nah, seperti ini 5, 4 gitu. Misalkan chance munculnya angka doang itu ada 5, ada 4, ada 3 gitu. Terus selanjutnya ada distribusi Poisson ya, atau Poisson kalau bahasa Prancis ya. Terus di distribusi ini ya, distribusi yang menyatakan berapa banyak kejadian yang muncul di dalam suatu interval waktu tertentu ya. Misalkan ada berapa banyak produk yang cacat ya dalam satu siklus. Nah, pengecekannya itu berapa banyak ya gitu. Misalkan berapa banyak gempa yang terjadi di Indonesia dalam 1 tahun misalkan, peluangnya gimana gitu berdasarkan data yang ada deh. Nah, jadi misalkan kita ingin mengetahui dari 1000 produk yang dicek ya, rata-rata ada 2 produk yang cacat ya dalam 1 kali siklus. Kita ingin memodelkan berapa peluang jika ada 4 produk yang cacat, jika 1 produk dan sebagainya. Distribusi Poisson mampu membantu kita memberikan gambaran jumlah produk yang cacat.
Jadi nanti fungsinya gitu, sebentar. Fungsinya itu kita ganti poison ya di sini. Ya, 1000 percobaan ya dengan produk yang cacat kita setting 2 deh. Ya, kita coba, kita jalankan. Nah, ternyata setelah disikluskan ya, kalau kita bikin 1000 produk ya, ternyata ada chance sekitar 100 sekian di siklus pertama itu cacat misalkan. Itu. Terus ada selanjutnya distribusi seragam ya, distribusi seragam atau continue ya. Distribusi yang memiliki peluang yang sama ya untuk nilai yang berada di kisaran tertentu ya. Jadi kita ingin mencari ya suatu bilangan acak dari 0 sampai 9 gitu. Nah, setiap angka itu punya peluang yang sama kan untuk bilang ya. Jadi agak mirip-mirip sama ini ya. Agak mirip-mirip sama Bernoulli gitu. Ya, ini rumusnya nggak ada, kita cek di sini aja ya, distribusi seragam. Ya, di sini kita misalkan ada 1000 kali ya, ada 1000 kali percobaan. Terus kita minimalkan 0 ya, log 0, sekalinya 9, berarti ada 10 kali coba. Ada 10 angka ya, 0 sampai 9. Kita acak ya, ternyata bilangan misal 9 ini ya, 9 ini misalkan ternyata angka yang paling sering keluar. Gitu. Ya, kalau kita tambahkan misalkan kode deh ya, kita coba uniform data. Ya, kita ngecek variabelnya ini, kira-kira datanya apa aja gitu. Kayaknya kalau nggak berkontribusi nggak usah. Oh, ini belum dijalankan, sorry. Kita jalankan dulu. Nah, ini ternyata yang muncul tuh 6, 2, 3, 5, 9, bla 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 ya. Gitu teman-teman ya. Terus selain ini ada lagi distribusi apa lagi ya, distribusi normal ya, distribusi normal. Ini ya distribusi normal. Normal itu ya kalau di sini yang seperti lonceng ya. Jadi distribusi normal itu memiliki bentuk seperti lonceng ya. Jadi data atau nilainya itu terkumpul di tengah. Ini adalah distribusi yang paling enak ya, paling sering digunakan juga. Dan misalkan di sini adalah contoh nilai ya, nilai ujian, sebaran nilai ujian ya di tengah-tengah gitu. Ya, seperti kemarin. Di sini misalkan rata-ratanya itu 70 nih gitu. Dengan standar deviasi 10 ya, artinya sebagian besar mahasiswa itu dapat nilai antara 60 sampai 80 kan, karena kan ada standar deviasi 10. Nah, sedangkan yang di bawah 60 itu nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Begitu juga yang 80 ke bawah, nggak terlalu banyak. Gitu. Kita coba jalankan, dan yang ini tadi ya, kita jalankan. Coba kita cari kodenya, kita panggil variabelnya data nilai. Oh, sorry. Nah, jadi kita kalau normal ya, itu metodenya norm ya, NORM ya, SkyPy import norm. Yang sebelumnya itu uniform ya, kalau misalkan yang distribusi seragam ya, pakai metode uniform namanya. Nah, ini jadi setelah coba ya, misalkan ada 1000 mahasiswa ya dengan rata-rata 70 dengan standar deviasi 10, ternyata di sini nilai yang terbanyak adalah misalkan 70 nih. Waktu kita coba cek ternyata benar nih, ada 72, 74, 53, 65 gitu ya. Jadi mahasiswa mendapatkan nilai seperti ini. Terus ada apa lagi nih, eksponensial. Oh, yang normal tadi udah ya, yang normal udah. Terakhir nih kayaknya kayaknya eksponensial. Kita jalankan dulu. Eksponensial ya, distribusi yang menyatakan berapa waktu yang diperlukan untuk terjadinya suatu kejadian ya. Jadi sebarannya ini itu kebalikan dari sebaran Poisson gitu ya. Dibalik aja. Kalau yang Poisson kan mencari apa namanya, dalam
satu siklus itu ada berapa produk yang cacat ya. Kalau ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk yang cacat. Gitu ya teman-teman. Tapi itu juga sudah lumayan sih sebenarnya, cuma saya ingin ya misalkan rata-rata waktu yang diperlukan mendapatkan satu produk cacat dalam 5 menit gitu. Maka kita bisa menghitung berapa peluang yang diperlukan jika kita ingin melakukan pengujian selama 6 menit dan seterusnya. Ruang tamunya kan bukan ruang tamu keluarga. Jadi kalau misalkan hasilnya keluar ya kita bisa tuh membuat perkiraan gitu ya. Gitu. Nanti misalkan perlu diapain mesinnya gitu, biar nggak cepat lagi ya. Misalkan kalau mesinnya panas itu harus didinginin dulu misalkan gitu ya. Itu bisa jadi ya untuk menunjang keputusan itu. Kita coba jalankan data tunggu. Ya kita import ya, metode ekspor namanya. Tuh, kita coba sekalinya 1 dengan 1000 kali percobaan ya, dengan satu produk yang cacat selama 5 menit ya misalkan. Kita coba jalankan data tunggu. Ya, ternyata di sini muncul banyak sekali ya teman-teman ya, 5, 6 gitu ya. Ternyata banyak semakin lama menitnya ternyata produknya itu tidak banyak yang cacat ya kayaknya nih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, kurang lebih untuk distribusi, untuk peluang ya. Nanti silakan teman-teman bisa mengimplementasikan aja ke studi kasus masing-masing ya, silakan. Nanti untuk rekaman saya upload di sini nanti ya. Saya upload di sini nanti teman-teman bisa menonton ulang gitu. Ya, ini udah 30 menit. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Bentar lagi Idul Fitri ya. Selamat liburan. Selamat menikmati liburan ya. Bisa dengan belajar atau dengan liburan beneran gitu. Saya mohon maaf. Bentar lagi mohon maaf ya batin. Sampai jumpa lagi di bulan selanjutnya gitu ya. Semoga tetap semangat belajar ya, semoga tetap semangat lah gitu ya. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila mungkin terlalu cepat atau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti kita bisa sering-sering aja ya, kita bisa sering-sering aja kalau misalkan ada ilmu yang baru nih gitu ya. Saya mohon maaf juga kalau misalkan hari ini banyak noise ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.